kita akan melaksanakan ibadah online pada hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Kami Kumpul di Sini. Sabda Tuhan di awal ibadah kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat 6 berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan merespon dengan pujian dari KPPK nomor 129. Haleluya, Kristus bangkit. Dia sudah bangkit dan dia sudah menang, dan kita ada di dalam kemenangannya. Haleluya, Kristus bangkit. Selamanya
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh benar Tuhan, Engkau sudah bangkit dan kemenangan menjadi milik-Mu dan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, seminggu lamanya Engkau sudah menyertai dan memberkati kami. Dan pagi ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita apa yang Kau buat dalam hidup kami ya Tuhan. Segala sesuatunya baik bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan kami dapat bersyukur dengan menyanyikan pujian ini. Kami yakin ya Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkau sudah menyelamatkan kami dan kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu merupakan anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami yang berdosa ini ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menetapkan kami jadi umat pilihan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kami bersyukur. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Terlebih kami yang melayani hari ini, Tuhan memberkati setiap kami yang terpanggil untuk melayani. Demikian pula yang ada di rumah, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang berotoritas atas ibadah ini ya Tuhan. Engkau yang mengisi relung hati kami yang kosong ya Tuhan. Engkau penuhi kami dengan firman-Mu. Engkau penuhi kami dengan pengharapan yang baru, kemenangan yang baru di dalam kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah bangkit, kemenangan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah hidup kami hari ini Tuhan dapat memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah setiap pelayanan Tuhan hari ini, baik di pujian, di tugas, bahkan yang menyampaikan firman, pemain musik. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami ya Tuhan dan tahirkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan boleh menyimak di rumah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput kepadamu. Mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat, dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku, mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya,
Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandang aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian kita sudah membaca firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 31. Kini saatnya kita akan memuji Tuhan dari pujian KPPK nomor 417. Seperti rusa rindu air, demikianlah jiwa kita juga merindukan air, yaitu air kehidupan dari Kristus Tuhan. Seperti rusa rindu air. Kau mampu
dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus ayat 15, pasal 15 ayat 57 sampai dengan 58. Saya akan membacakan dasar firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suhandi dengan tema kemenangan oleh Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Untuk doa syafaat dan juga firman Tuhan, saya undang Bapak Pendeta Suhandi, dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, bila hari ini kami datang kepadamu, sucikan hati kami, berkati pimpin kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati pemimpin kami. Demikian juga pembantu-pembantunya Tuhan, baik itu para menteri, baik itu para polisi, tentara, jaksa, hakim. Kami juga mau berdoa untuk kepala-kepala daerah. Tuhan pimpin mereka, Tuhan satukan mereka untuk membantu pemimpin kami, supaya dengan kepemimpinannya Pak Jokowi, Indonesia semakin hari semakin baik, semakin maju, terlebih lagi di masa krisis COVID-19 ini. Biarlah Indonesia bisa dengan bijaksana, dengan adil, dengan sangat baik untuk mengatasinya Tuhan. Tuhan tolong. Biarlah persoalan ini dapat segera diatasi, baik melalui disiplin maupun melalui penelitian vaksin maupun mengenai cara pengobatannya, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan kepada kami resep-resep ini Tuhan, sehingga Indonesia bisa mengatasi persoalan ini dengan secepat-cepatnya. Tuhan, kami berdoa untuk gereja GAPI di mana-mana tempat yang pada saat-saat seperti ini kami melakukan pelayanan online. Kami memohon pimpinan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang karena krisis ini mereka juga mengalami krisis yang lain, krisis keuangan, krisis pekerjaan, krisis persoalan keluarga. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya di masa ini kami diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan pimpinan Tuhan, supaya semua jemaat-jemaat terpelihara. Kami bisa menyelesaikan krisis ini dengan pujian kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk panti, kami juga berdoa untuk sekolah. Tuhan tolong. Tuhan pimpin, Tuhan tolong di dalam penerimaan murid di semester ini, kami juga mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga,
Kami tak henti-hentinya berdoa untuk para dokter, juru rawat, petugas-petugas, baik polisi, tentara, supir-supir, mereka yang menolong orang yang sakit, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami percaya semua pekerjaan, semua pengorbanan mereka akan diingat oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami mau menyerahkan semua seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang mau pindah tempat, silakan cari tempat duduk yang nyaman, supaya kita bisa mengikuti kebaktian ini dari permulaan sampai selesai dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai kemenangan oleh Yesus Kristus yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Saya akan membacakannya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Yesus yang menang, kita menerima pemberian daripada Tuhan. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pengiringan, ibadah, pelayanan itu tidak akan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah pada perayaan Paskah 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ia telah mengalahkan dosa dan maut. Yesus sudah menang. Artinya ada jaminan menang bagi orang percaya. Oleh sebab itu, berdirilah teguh. Berdiri teguh, tidak goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus telah bangkit, berarti telah mengalahkan kematian yang disebabkan oleh dosa. Maut tidak ada lagi bagi orang percaya. Dan kebangkitan ini tidak didapat oleh orang yang pandai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini banyak orang yang pandai. Raja Salomo adalah orang yang pandai dan bijaksana dan terkenal sampai ke ujung dunia. Tapi setelah dia mati, dia tidak ada kebangkitan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Newton adalah orang yang pandai, orang yang jenius. Tapi sesudah mati, dia tidak dibangkitkan lagi. Thomas Alva Edison, Einstein, orang-orang yang luar biasa, menemukan banyak penemuan-penemuan, saudara. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak, saudara. Tetapi ketika mereka mati, mereka di mana? Mereka terus di dalam kubur. Mereka tidak mengalami kebangkitan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan ini tidak didapat juga oleh orang kaya, saudara. Dulu waktu mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew meninggal, saya ingin sekali untuk pergi di dalam acara itu. Karena di TV saya lihat warga Singapura boleh datang untuk memberikan penghormatan dari negara-negara lain. Saya dari Batam pun pengen, tapi tidak kesampaian untuk menyaksikan penghormatan Pak Lee Kuan Yew ini. Kemudian waktu konglomerat Lim Sa-u Leong ya atau Lim itu meninggal, saya itu udah beli tiket. Saya sengaja mau pergi ke sana. Kebetulan waktu itu tiketnya itu tiket promo. Jadi hanya berlaku itu kalau nggak salah 1 bulan atau kurang begitu ya. Pas waktu mau berangkat, saudara, ada jemaat yang pabriknya itu kebakaran. Pada waktu itu saya benar-benar ya tidak bisa pergi karena terhalang ini. Ya sudahlah, nggak bisa pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang mati kaya itu bagaimana? Saya ingin melihat, saudara. Terus waktu Pak Eka, ya, saya mau pergi juga ada di Singapura, tapi Pak Eka tidak untuk umum, saudara. Mungkin satu hari kalau ada orang yang terkenal gitu ya, saya sebenarnya ingin menyaksikan apa sih bedanya, saudara. Tapi ketika saya melihat di TV, ternyata mereka memang diceritakan banyak sekali jasa-jasanya. Diceritakan bahwa mereka adalah orang yang baik. Tetapi ketika mereka sudah dikubur, walaupun mereka banyak uang, dengan uang mereka, dengan kekuasaan mereka, tidak bisa membeli hidup, tidak bisa membeli kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga orang bijaksana, orang yang baik, saudara, orang yang baik, ya, banyak orang yang baik. Tapi ketika mereka mati, mereka tidak bisa memperoleh kebangkitan seperti Tuhan Yesus bangkit. Demikian juga orang ganteng, ya, orang cantik, ya, orang seniman, saudara, semuanya mati, dan sesudah mati tidak ada ceritanya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepintaran, kekayaan, kecantikan itu tidak sanggup untuk membeli kehidupan, untuk mendapatkan kebangkitan. Hanya Tuhan Yesus saja yang bangkit, yang mengalahkan dosa dan maut, saudara. Kalau Tuhan Yesus bangkit, kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, saudara, berarti dosa-dosa kita juga sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara ini banyak sekali orang-orang yang gagal. Saudara, orang yang gagal itu adalah orang yang suka melawan, ya, melawan perintah Tuhan, melawan pemimpin, saudara, mengeluh, tidak puas, memberontak, ya, sombong, marah, tidak sabar, egois, mementingkan diri sendiri, mencuri, saudara. Banyak sekali, ya saudara. Bahkan bukan hanya perorangan, tapi juga kelompok, saudara. Mereka mencari kesempatan di dalam kesempitan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemajuan. Tanpa peduli kesehatan, tanpa peduli orang lain, tanpa peduli pemerintah, saudara dikasihi Tuhan. Banyak orang yang ingin dikasihi. Banyak orang hidup dalam kepalsuan. Bertengkar, saudara. Di masa tinggal di rumah ini banyak sekali orang yang stres,
Suami istri ya tinggal di dalam rumah terus menerus, akhirnya apa? Bertengkar, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada cerita yang menarik. Ada seorang kakek-kakek ya, umurnya udah 70 lebih ya saudara. Dia itu harusnya tidak boleh keluar, tapi bapak ini keluar dan minta maaf kepada polisi. Katanya, saya tidak sanggup tinggal di rumah. Yang di dalam rumah itu lebih mengerikan daripada COVID-19. Saudara yang dikasih Tuhan, memang pada saat tinggal di rumah itu banyak sekali tantangannya. Ya, makan bersama-sama, kebersamaan yang terus-menerus itu akan melahirkan banyak persoalan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, tapi masa kita harus terus bertengkar? Masa kita harus keluar yang bisa menyebabkan akhirnya bisa ketularan, saudara? Saudara dikasih Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain merupakan kekalahan, saudara. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan, saudara. Kita bisa berhenti. Kita bisa menang melawan dosa-dosa, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan bukan berarti saya bisa mengalahkan semua dosa-dosa itu, saudara. Tidak, saudara. Saya pun adalah manusia yang berdosa. Saya juga pernah gagal dan masih suka gagal, saudara dikasih Tuhan. Saudara, saya pada tahun 1991, kurang lebih 29 tahun yang lalu, saya pernah meninggalkan pelayanan Tuhan. Saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengajar di sekolah, saya merintis gereja, saya pernah menjadi gembala, saudara dikasih Tuhan. Tapi waktu itu saya tergoda untuk memiliki banyak uang, saudara. Saya berpikir bagaimana anak-anak saya perlu biaya sekolah. Saya ingin memiliki rumah yang lebih bagus. Saya ingin memiliki mobil yang lebih baik, yang lebih baru. Saudara-saudara, saya ingin mempunyai uang lebih banyak, saudara dikasih Tuhan. Saya membela diri. Kalau saya punya uang banyak, saya melayani Tuhan, tidak perlu dibayar, tidak perlu digaji oleh gereja, oleh majelis, saya tidak perlu, karena saya banyak uang. Kalau saya banyak uang, saya akan mempersembahkan uang-uang saya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara tahu, itu adalah pembelaan diri untuk membenarkan saya. Bahasa kerennya defense mechanism, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu merasa kurang uang, kurang dihormati. Ya. Kalau orang yang mempunyai latar belakang miskin itu ya cenderung tergoda untuk ingin banyak uang, ingin menjadi kaya, saudara. Saya jatuh di dalam dosa itu, saudara. Saya ingin dihormati. Saya ingin berkuasa, saudara. Kalau tidak punya uang, bagaimana saya bisa berkuasa? Bagaimana perkataan saya bisa didengar, saudara? Saudara dikasih Tuhan, saya meninggalkan pelayanan saya bekerja menjadi pimpinan perusahaan di sebuah perusahaan di Batam, saya bekerja di Singapura, saya mendapatkan uang, saudara dikasih Tuhan. Memang ketika saya meninggalkan pelayanan Tuhan, ketika saya bekerja di Singapura, saya mendapatkan gaji
yang 10 kali lipat lebih besar, saudara. Tapi saudara tahu, saya tidak merasa bahagia mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya uang-uang yang didapatkan pun ya bisa dengan cepat berlalu, saudara-saudara. Sampai pada satu hari ya Tuhan membukakan jalan-jalan ya untuk saya kembali kepada Tuhan. Sampai akhirnya pada satu waktu saya kembali melanjutkan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ya ada orang-orang yang menang. Ya, ada dokter-dokter, ada perawat-perawat. Dokter-dokter, perawat itu tidak mudah, saudara. Banyak dokter-dokter, perawat-perawat itu mereka bekerja 5 jam ya, menggunakan APD. APD itu tebal. Anak saya cerita kepada saya, bajunya 3 rangkap ya. Yang tipis, yang tebal, yang tipis ya. Terus mukanya itu pakai kacamata berenang ya. Saudara dikasih Tuhan, itu sangat ketat, tidak ada lubang, panas, gatal, dan tidak jarang yang lecet, saudara dikasih Tuhan. Dan ketika mereka ya pulang ke rumah itu tidak boleh, ya yang punya anak memeluk anaknya tidak boleh, sangat beresiko sekali, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi ada dokter-dokter perawat yang belum punya APD, demi untuk merebut ya nyawa dari malaikat maut. Mereka rela ya menggunakan baju APD kreativitas sendiri yang terbuat dari apa? Plastik, jas hujan, saudara. Wah, sebenarnya itu sangat riskan. Karena droplet itu ya bisa jatuh di sini, lalu orang pegang, ya, dibawa ke pintu, dibawa ke mobil, dibawa ke jok, akhirnya ada orang yang pegang, itu semua kena, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi seseorang yang menangani orang yang kena virus, dia bukan hanya korban waktu, ya, bukan hanya korban sosial dan keluarga. Bisa saja dia sendiri kena tular. Dan sudah banyak, saudara, dokter, juru rawat, petugas kesehatan, ya, mereka kena infeksi dan mereka tidak tertolong, saudara dikasih Tuhan. Tapi saya melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang mau berkorban, saudara. Bukan hanya mereka, tapi juga polisi, tentara, ya, pejabat, wali kota, saudara, Tanjung Pinang kena, Bogor kena, ya, Bapak Menteri Karya Sumadi kena, saudara. Ya, karena ketika dia keluar, ya, ketika dia bertemu dengan orang, droplet itu bisa ada di mana-mana. Droplet itu paling banyak di mana, saudara? Di tengah kerumunan, saudara. Di mana kerumunan itu? Di pasar, saudara, di mall, saudara. Dan jangan lupa, saudara, di gereja, saudara. Itu paling banyak itu kuman-kumannya. Jangan heran kalau ada kelompok-kelompok gereja-gereja yang bandel, ya, akhirnya gimana? Korban berjatuhan. Bukan hanya 1, bukan 10, tapi lebih banyak daripada itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita ya, bisa tinggal di rumah, saya tahu tinggal di rumah itu tidak enak. Saudara tahu kan? Sekarang sudah merasakan ya, stay at home itu, wah, boring, benar-benar tidak enak. Jadi kita juga belajar, jangan dipikir kalau sayang sama orang tua, kasih TV, duduk di manis ya di sofa, saudara, salah sekali.
Kalau saudara sayang sama orang tua, jangan biarkan mereka hanya nonton TV saja. Mungkin hanya bertahan beberapa hari. Saudara merasakannya sekarang. Saudara nonton TV bisa tahan berapa film, berapa jam, saudara. Saudara akan capek, saudara akan lelah. Ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ada tip supaya kita tidak bosan, saudara. Pergunakan di masa stay di rumah itu sebagai tempat persekutuan. Saya menganjurkan jemaat ya untuk bikin kue sama-sama dengan istri, dengan anak. Kalau mereka kumpul, bikin kue. Tidak mesti kue yang hebat, saudara. Kue asal-asalan dikerjakan bersama-sama, belajar untuk bekerja sama. Mulai memikirkan planning ke depan, saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan mulai berpikir bagaimana belajar, merekam, ya, melakukan pelayanan online yang terbaik, ya, cara-cara dan sebagainya, karena bukan mustahil. Setelah masa ini berakhir, orang-orang itu sudah berubah, saudara. Barangkali ya, gedung gereja besar sudah tidak diperlukan lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Terus juga orang-orang cara hidupnya akan berbeda. Kalau dulu itu harus rame, harus kumpul. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin ya nanti orang itu bikin tempat duduk itu tidak dempet-dempetan. Jangankan 2020 akhir, saya yakin 2010, 2021 ya itu masih ya kita harus jauh-jauh masih belum ya saudara-saudara dikasih Tuhan. Percayalah sesudah krisis ini berakhir ya orang-orang akan berubah, saudara dikasih Tuhan. Kita harus tetap tinggal di rumah, membuat rencana-rencana, melakukan kerjasama. Ya saudara, kita bertobat, kita banyak berdoa, kita banyak belajar, saudara. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, berarti kita adalah orang yang menang. Orang yang menang itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang menang itu adalah orang yang murah hati. Orang yang menang itu adalah orang yang berkorban. Orang yang menang itu adalah orang yang lemah lembut. Ya. Orang yang menang itu yang bisa bersyukur di dalam segala hal. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Kristus sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dosa-dosa. Kita orang-orang yang percaya, yang sudah menjadi satu di dalam kematian Kristus dan menjadi satu dengan kebangkitan. Kita diberikan oleh Tuhan Yesus kemenangan. Kita bisa menang. Saudara kalau bisa mengalahkan ya, kegagalan-kegagalan, perbuatan-perbuatan dosa, saudara akan lebih semangat. Saudara akan lebih kokoh berdiri. Saudara akan tidak mudah digoyahkan, saudara. Tapi kalau kita, saudara, tidak ada kemajuan, menjadi orang Kristen ya 5 tahun gitu-gitu aja, 10 tahun gitu-gitu aja, 20 tahun gitu-gitu aja, saudara. Akhirnya bisa kecewa. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menjadi orang Kristen yang lemah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita menyadari bahwa saya adalah orang Kristen yang lemah. Pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kembali, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang. Saudara mempunyai kesempatan untuk menang. Dengan cara bagaimana kita menang? Dengan cara menerima kemenangan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kita lebih dari pemenang. Karena Yesus yang berjuang, kita hanya menerima kemenangan itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengalami kemajuan. Kita bisa mengalahkan dosa. Kita bisa menjadi pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita sama-sama akan memasuki perjamuan kudus. Kita akan masuk di dalam acara perjamuan kudus. Kita akan menyanyi salibnya. Ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Dia memecahkan roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu." Kemudian sesudah itu Dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Minumlah, makanlah untuk mengingat akan Dia." Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang di rumah, yang sudah menyiapkan roti dan anggur, biarlah bersama-sama yang sudah mendapatkan roti dan anggur untuk berdoa, memeriksa hati dan pikiran. Kalau ada kesalahan, kalau ada dosa-dosa yang sudah dilakukan, baik disengaja ataupun tidak sengaja, ataupun tidak menyadarinya kita melakukan kesalahan. Pada saat ini, biarlah ibu, bapak, saudara-saudara, maupun yang hadir ataupun yang berada di rumah, silahkan untuk berdoa, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.
kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta penginjil Amliang untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan mengingat kesengsaraanmu dan mengingat kebangkitan-Mu yang memberikan kami harapan. Kiranya Tuhan Engkau terus membuatkan kami sebagai orang Kristen selama hidup di dunia ini, kami bisa berbuah bagi-Mu Tuhan. Engkau juga mengajari kami bagaimana memikul salib, menderita dengan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua kami Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, dan Engkau kuatkan kami. Engkau yang telah berkorban bagi kami, Engkau juga jadikan hidup kami untuk berkorban bagi-Mu Tuhan. Dan Engkau juga yang telah dahulu mengasihi kami Tuhan, Engkau juga akan gerakkan kami Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari itu Tuhan. Dan Engkau juga membantu kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang buatkan semua umat Kristen yang mengenang akan pengorbanan-Mu dan kematian-Mu untuk kami, tidak akan kami lupakan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang mengikuti perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah, angkat roti ini lebih tinggi. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Pada saat kita makan roti ini, berarti kita sudah menjadi satu dengan tubuh Kristus, mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Mari kita sama-sama menerimanya. Kita angkat cawan ini lebih tinggi. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Bahkan bilur-bilurnya berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Pada kesempatan ini, bila ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sakit, ya, berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa yang dilandasi dengan iman akan menolong saudara-saudara dan menyembuhkan saudara dari sakit penyakit. Bila Ibu Bapak, saudara-saudara punya masalah, punya persoalan, berdoalah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan jalan, Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Mari kita sama-sama meminumnya. Kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih di mana pada hari ini kami dapat melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, jalan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bila ada jemaat yang sakit, baik itu sakit berat, sakit yang sudah lama, sakit yang disebabkan karena dosa, atau penyakit-penyakit yang lain, kami pada hari ini berdoa untuk mereka. Tuhan tolong mereka, jamah mereka, sembuhkan mereka dengan sempurna. Nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, mereka punya banyak masalah, mereka ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pribadi, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, kami percaya Engkau Tuhan di atas masalah-masalah kami.
Kalau Tuhan mau tolong kami percaya masalah kami akan segera dapat diatasi. Dan kami dapat bangkit, dapat berdiri, berjalan, bahkan berlari untuk maju Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan, Gereja Gapi Philadelphia, Gereja Gapi di mana-mana tempat, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada Pak Kris yang akan melanjutkan acara. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan yang ada di rumah, kita sudah menerima perjamuan kudus dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita dan menguatkan, bahkan juga menegur kita. Kita bisa melihat bagaimana Kristus sudah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu, biarlah kemenangannya memberi dampak di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah Tuhan sudah memelihara kita? Bukankah Tuhan sudah memberkati kita? Maka sudah selainnya lah bahwa saya dan Bapak Ibu memberikan terbaik untuk Tuhan. Dan untuk persembahan ini Bapak Ibu boleh memberikannya melalui nomor rekening yang akan tertera di layar, atau Bapak Ibu boleh mengumpulkannya dan menabungnya terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu berkenan, bisa memberikan langsung kepada gereja, dan biarlah persembahan ini juga yang akan terus menopang pelayanan gereja kita Bapak Ibu. Dan kita akan memuji Tuhan pada pagi ini dalam pujian KPPK nomor 423, Bapa Surgawi Memeliharaku. Kita akan menyanyikan ketiga baitnya, dan pada bait yang ketiga, saya ulangi, pada bait yang kedua saya undang Ibu Penginjil Angliang untuk membawakan kita di dalam doa persembahan. Bapa Surgawi Memeliharaku, kita percaya bahwa kepadanya kita berharap dan kita diberikan kemenangan di saat kita kehilangan harapan. Tuhan memberikan pengharapan hidup. Mari kita muji Tuhan. Bapa Surgawi Memeliharaku. Ooh.
Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, lagu yang sangat indah mengingatkan kami bahwa Engkau memelihara hidup kami setiap orang Tuhan. Kami bersyukur apa yang kami miliki adalah berasal daripada-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau sampai saat ini masih memelihara kami setiap pribadi. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami bisa bersyukur kepadamu, mengembalikan apa yang telah Engkau berikan pada kami ke rumah perbendaharaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau juga menolong kami bisa mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, Engkau berkati semua yang memberi dengan hati yang tulus dan sukarela, dan sehingga mereka selama di dunia ini mereka juga bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati gereja-gereja-Mu dan semua Tuhan, pelayanan Tuhan yang membutuhkan dana untuk semakin maju. Tuhan, Engkau gerakkan tangan-tangan orang yang mengasihi-Mu, Engkau juga berkati mereka yang memberi. Kami berdoa dan serahkan semuanya di dalam nama Yesus, dosa kami. Terima kasih untuk pengkilan yang sudah kita dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap setia bersama kami dalam ibadah online ini. Kita masuk dalam warta Jumat Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap mengikuti dan dengan tetap setia hingga ibadah ini berlangsung sampai dengan akhirnya nanti. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap setia di rumah, dan juga terima kasih atas nama pengurus dan hamba Tuhan. Mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Suhandi yang sudah melayani di dalam ibadah kita di hari ini. Kemudian juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, gereja tetap mengadakan persekutuan doa KTB yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang diadakan di gereja. Untuk Bapak Ibu juga bisa berdoa di rumah dengan keluarga dengan membangun mesbah doa. Harapan kami Bapak Ibu tetap bersemangat dan tetap berdoa bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindung kita, dan kita berdoa supaya hal ini segera berlalu. Kemudian untuk persembahan Bapak Ibu bisa melalui transfer pada rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Dan biarlah kiranya persembahan Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan, dan persembahan ini bisa terus menopang pelayanan gereja GAPI Philadelphia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, dan kini saja kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari KPK 133 karena Dia hidup. Kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita dan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita merupakan langkah kita untuk terus percaya dan meyakini Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi kita Bapak Ibu. Mari kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu, dan pada bait yang terakhir nanti kita akan nyanyikan dengan bahasa Inggris. Setelah itu saya undang Bapak Pendeta Suhandi untuk mewakili kita dalam doa berkat. Karena Dia hidup. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat Bapak Ibu. Kubur
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. What did it take for God to make His choice to save us all? What did it cost to save the lost, even the ones who chose to fall? How wondrous is the thought that He could love so ever willingly a world of sinful men like me. From sin He set us free. What love it took for God to send His Son in place of men upon the cross at Calvary. Christ died for you and me. I could never comprehend the love it took for Him to mend broken hearts and broken men. He loved us to the end. Hutosgar egapisen ho theos ton kosmon hosteton huion ton monogene edoken hinapas hopis tuon es auton me apoletai alekei zoen ionion. For God so loved the world. Amazing is the love of God, who paid the price for sin. For in our place His Son He sent, our hearts He changed within. For all who would believe in Him, eternal life He freely gives. How deeply we must learn to love our Father God above, who told God
knows God so loved the